Awal-awal saya itu menggeluti di dunia fashion, itu karena passion saya, terus sama hobi. Dulu sih aku kan bukan di ahlinya fashion, tapi lebih ke bidang saham sama ngikut bapak di bisnis Argo Food. Ya kan, jadi kayak lebih ke penjualan hasil-hasil bumi. Tapi ternyata kesini-sini saya lihat kok saya lihat banyak gitu ya perempuan-perempuan tuh cantik, pakai gaun-gaun indah. Terus aku juga suka gambar. Nah dari situ dulu pas ke Jakarta, jadi aku kayak merhatiin fashion di sekitarnya juga. Terus suka traveling, suka belanja. Nah dari situ mulai tuh di kantor baju-baju yang saya beli, saya jual lagi. Kok makin lama makin banyak pesanan. Terus pas sudah menikah, saya putuskan untuk membuka butik sini untuk kegiatan sehari-hari, karena biasa perempuan biasa sibuk, begitu nikah cuman di rumah aja kayaknya nggak betah ya. Nah, dari situ di toko tuh banyak customer yang pada minta size sama minta warna. Misal baju yang udah ada tuh warnanya merah, dia minta buatin warna hitamnya, terus size-nya M, dia minta size-nya yang L gitu. Jadi makin banyak customize, orang pada pesen. Dari situ saya buka konveksi bareng teman. Tapi itu dulu baju yang murah-murah ya, masih kayak harga 300, 250 dari bahan-bahan yang tipis gitu. Nah, terus dari situ kok makin banyak orang kayak pesen. Terus mau yang bahan beda. Sama itu dulu gara-garanya juga kayak beli barang, tapi di toko tuh ada yang jual, yang penting dapet penglaris gitu ya. Nah di situ saya ngerasa, aduh ini nggak bisa nih terus-terusan kayak gini. Udah gimana caranya nih ya supaya nggak ada yang copy gitu kan. Andai pun dia mau copy, dia harus keluar uang lebih untuk bikin si baju yang sama gitu. Nah dari situ saya minta izin sama suami untuk belajar di S-Mode. Belajar ngedesain pertamanya, belajar ngedesain di S-Mode dari pagi sampai sore. Sampai rumah masih ngerjain PR lagi, tidurnya setiap jam 4 subuh. Pokoknya azan subuh saya baru tidur. Azan subuh baru tidur, cuma berapa jam, bangun pagi berangkat lagi. Udah ngedesain, saya kayaknya nggak puas kalau cuma bisa ngedesain doang ya. Memang saya udah ada basic bisa ngejahit. Dari kecil suka gangguin saudara yang pada punya mesin jahit gitu ya. Aku bikin baju tidur sendiri, bikin sulam-sulam untuk sarung bantal gitu ya, sama baju-baju boneka. Itu aku memang dari kecil suka gitu. Terus pas sudah lulus dari S-Mode, udah selesai, aku beranikan diri untuk bikin koleksi. Tapi sebelum keluar koleksi saya yang dengan label Nasya Collier, saya research dulu apa sih yang belum banyak dipakai oleh desainer-desainer di Indonesia gitu. Tantangannya itu apa yang buat mereka itu nggak berani ngambil ini. Dari situ saya putuskan untuk kain tapis yang motif abung, karena saya dari Wayabung ya, dari Lampung. Jadi udah saya coba itu, terus kok bagus gitu. Satu, kedua emang niatnya saya ibadah, karena belum banyak orang yang tahu tentang tapis abung. Tapis itu kan banyak motif dan coraknya, tapi saya konsisten untuk satu, yaitu di yang tapis abung itu. Saya modifikasi, yang orang tanya cuma sarung buat acara pernikahan atau acara-acara adat. Ini saya bisa combine dengan bahan-bahan, bisa bikin baju yang bisa dipakai untuk gaun malam, terus stage gown, sama cocktail dress gitu. Tapi kiblatnya sih lebih ke evening gown gitu. Tetap masih modern karena kita padu-padanin kain tapis dengan padu-padan bahan yang bisa tetap enak dipakai. Untuk go internasional, semua desainer itu bisa. Yang penting kita konsisten. Sebagai seorang desainer itu kan kita harus show our collection ya kan. At least 1 tahun sekali paling tidak kan, entah ikut Indonesia Fashion Week atau Jakarta Fashion Week atau JFF Jakarta Fashion Food Festival. Nah dari situ kita kan building up our file ya. Makanya setiap fashion show jangan pelit-pelit untuk
panggil fotografer atau media untuk mendokumentasikan kegiatan kita. Karena dengan demikian kita bisa promosi lewat Instagram atau Facebook, ya menggunakan media yang sekarang in ya, atau lewat grup WhatsApp dan sebagainya. Di situ kan orang bisa ngelihat kita, sering dapat DM, oh iya mau nggak join kita ikutan fashion show di mari, banyak yang kasih proposal. Dan satu lagi, kita harus konsisten dengan apa yang kita bawa. Kayak saya berusaha untuk konsisten membawa kain tapis, dimana aku juga nggak menutup kemungkinan untuk bikin koleksi kain-kain dari berbagai daerah lainnya. Tapi paling tidak my DNA itu saya ke kain tapis itu sendiri. Karena jujur kain tapis itu satu emang udah mahal, kedua berat, ketiga kadang suka susah cari stok dan warna yang kita inginkan. Nah, saya lebih dominan ke yang black, gold, sama red. Saat ini aku masih yang 3 warna itu yang selalu saya main-mainkan. Terus untuk bisa sampai ke New York itu alhamdulillah saya waktu ke Indonesia Fashion Week waktu itu ketemu temen saya, kenalin nih dengan temennya yang punya Indonesia Fashion Gallery. Butuh 1 tahun untuk saya bener-bener join mereka, karena saya masih banyak yang harus saya cross check siapa mereka, dan mereka juga cross check saya siapa saya, koleksi saya seperti apa. Karena dari pihak mereka pun tidak sembarangan semua ikut. Walaupun kau sering bikin koleksi banyak atau fashion show, dilihat arahnya. Ini masuk nggak? Karena kan membawa nama Indonesia ya. Jadi tidak bisa yang asal-asal gitu deh. Dan alhamdulillah aku tuh yang, oh ya kamu bisa kurasi gitu. Itu nggak lebih dari komitmen kita dengan setiap kali kita bikin acara, yearly event, Indonesia Fashion Week, apapun itu yang kita lakukan, kita dokumentasikan. Di situ kan kita untuk portfolio yang bisa dilihat orang, kita itu siapa, kita bawa apa, alur kita di mana, gitu. Jadi dari audiensnya pun itu kita bisa lihat market kita di mananya. Tidak bisa digambarkan panjang lebar, itu banyak. Salah satunya ialah ketika kita menghadapi fashion show, itu kita diharuskan membuat koleksi yang belum pernah ada di dunia ini. Dalam arti kata koleksi yang belum dibikin oleh orang lain ataupun yang belum pernah kita bikin. Karena kita kan mau kasih surprise ke para yang menonton ya, yang melihat, sama kita memberikan fresh look of our collection. Dan itu tantangannya ialah kita harus mendesain, bikin koleksi, pemilihan bahan, sama bikin eventnya, suka dukanya. Dan itu kan banyak sekali kayak desainer-desainer yang mungkin kita kayak ngelihat tapi kita nge-copy. Bagi saya Instagram saya kan tidak saya lock, karena satu, memang biar menjadi inspirasi, biarlah jadi ladang amal, jadi ladang ibadah. Kalau orang yang mau melihat atau mencontoh, silahkan, tapi please be smart. Karena Nasya Collier sendiri itu adalah sebuah brand yang sudah terlindungi, yang sudah terregister, terdaftar. Jadi tidak bisa untuk sembarangan main comot ya. Jadi harus be wise, be smart. Kau bisa menjadikan sebuah model baju dari desainer lain itu sebagai inspirasi, tapi harus di kotak-kutik lagi ya, supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Lebih baik menghindari daripada terjadi hal yang tidak kita inginkan. Saya menginspirasi desain, satu kan dari kain tapis Lampung itu sendiri. Terus kedua itu dari inspirasi saya sendiri sebagai seorang perempuan yang mencoba menjadi sosok contoh yang baik buat anak saya dalam berpakaian, dalam berbicara, dalam bersosial media. Karena kan kita ditonton anak ya, apapun yang kita lakukan dilihat anak kita otomatis meniru. Nah, saya menginspirasi saya sendiri juga, sama menginspirasikan untuk orang-orang di sekitar saya. Banyak perempuan-perempuan cantik, kita suka arisan atau gathering. Inspirasinya itu lebih ke yang evening
pokoknya gaun-gaun yang bagus, sama dimodifikasikan untuk ke lebih modern dan feminim, namun tetap klasik. Kayak gitu. Jadi lebih inspirasinya ialah campur-campur ya. Inspirasi kain daerah, dibikin modern style dengan ala European, tapi tetap khas kain daerahnya itu terangkat dan menjadi ciri khas dari desain itu sendiri. Kalau dibilang merasa sukses, saya merasa beberapa step lebih baik dari sebelumnya. Ya, saya merasa lebih confident dan comfort dari sebelumnya. Dengan salah satunya ialah dengan sekarang saya sudah sukses menjadi ibu, masih tetap terus menginjak anak tangga untuk sukses menjadi seorang desainer yang bisa lebih mendunia, menginternasional, memperkenalkan kekayaan alam Indonesia yang sangat beragam. Dan sukses itu sendiri menurut saya itu tiada kata akhir ya. Sukses dalam bidang hal yang satu, dan setelah kau selesai, itu bukan selesai, menurut saya itu adalah awal dari sesuatu yang akan kita kerjakan berikutnya. Gitu, tapi tetap bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan untuk saya dan orang-orang di sekitar saya dan keluarga saya. Saya pun akan terus tetap belajar untuk menggapai semua yang saya cita-citakan, yaitu membanggakan kedua orang tua, keluarga, suami, bangsa, dan negara. Karena biar bagaimanapun seorang desainer yang ke luar negeri membawakan nama Indonesia, itu sebenarnya kan tugas berat ya. Salah satu bagaimana kita menjaga supaya kita tidak mendapat cibiran-cibiran yang buruk. Kedua, kita harus menjaga nama baik Indonesia juga dan nama baik keluarga, nama baik kita sendiri, supaya bisa menginspirasi orang lain. Sukses ialah kerja keras yang tiada henti. Terus berusaha, terus lakukan yang terbaik. Jangan menyerah. Kalau memang capek, sesekali istirahat tidak apa-apa. Tapi setelah itu harus bangkit kembali, bersemangat, menyemangati diri. Dan perlu juga untuk berbicara dengan orang yang lebih ahli mungkin untuk menambah wawasan. Supaya kita lebih baik lagi dari sebelumnya, lebih sukses lagi dari sebelumnya. Menurut saya perempuan Indonesia itu harus bisa lebih menginspirasi orang-orang sekitar untuk melakukan hal yang lebih baik. Bukan cuma hal-hal yang nggak jelas, tapi ada manfaatnya. Bergaul dengan banyak orang silakan. Yang penting kita tidak terbawa arus yang tidak baik. Karena perempuan Indonesia itu kan kita ramah, kita bergaul sama siapa aja. Dan kita ada ciri khas sebagai wanita Indonesia itu harus lebih bisa mendidik diri sendiri, mendidik anak-anak, keluarga, dan mendidik teman kita juga loh. Teman-teman kita kadang kalau yang gimana ya, seperti saya banyak belajar dari yang senior juga. Oh, orang ini boleh nih dijadikan inspirasi, dia lembut, kalem gitu. Oh, yang ini berantakan gitu. Oh, yaudah kita nggak usah ikut ambil pusing. Dan untuk perempuan Indonesia, untuk Hari Kartini, maju terus. Yang masih dalam keadaan yang dirasa masih kurang baik, jangan patah semangat. Tetaplah kuat seperti ininya Kartini, habis gelap terbitlah terang. Nah, saat terang itu terbit, maka kita harus menjaganya agar lebih baik.